menjelang ajang MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika 18-20 Maret 2022 mendatang, berbagai macam logistik milik tim balap MotoGP semakin berdatangan di Bandara Internasional Lombok, dan hingga Jumat malam 11 Maret 2022 tercatat 5 pesawat kargo telah mendarat dengan mengangkut total 225 kg muatan kargo. Mereka berdatangan secara bertahap, mulai sejak hari Rabu kemarin hingga Jumat kemarin. Logistik tim MotoGP tersebut diangkut oleh pesawat maskapai Qatar Airways yang berangkat dari Bandara Internasional Hamad, Doha, Qatar. Salah satu anak perusahaan Angkasa Pura AP1, yaitu Angkasa Pura Logistik, kembali dipercaya oleh penyelenggara event untuk menangani proses kedatangan kargo. Sebelumnya, pada gelaran balapan WSBK akhir November 2021 lalu, Angkasa Pura Logistik juga turut ambil bagian dalam penanganan kargo logistik tim balap, ujar Faik Fahmi, Direktur Utama AP1. Menurut Faik Fahmi, AP1 beserta anak perusahaan berkomitmen mendukung kesuksesan dan kelancaran ajang balapan bergengsi itu. Bandara Internasional Lombok telah kami persiapkan segala sesuatunya, mulai dari infrastruktur fisik bandara, sumber daya manusia, hingga skenario operasional untuk kelancaran lalu lintas orang dan barang, katanya. Adapun peranan salah satu perusahaan AP1 yakni Angkasa Pura Logistik adalah terkait handling logistik kargo, mulai dari tahap loading, distribusi, unloading, dan breakdown. Sementara anak perusahaan AP1 lainnya juga akan turut berperan aktif dalam menyukseskan gelaran MotoGP di Lombok. Pesawat pengangkut logistik tim MotoGP yang pertama kali mendarat adalah penerbangan Qatar Airways QR8356 yang mendarat Rabu kemarin, mengangkut 72.220 kg logistik. Di hari yang sama, 2 pesawat berturut-turut mendarat di Bandara Lombok, yaitu penerbangan Qatar Airways QR8062 yang mendarat pukul 14.55 waktu Indonesia Tengah dengan mengangkut 89.910 kg, disusul penerbangan QR8000 pada pukul 19.31 waktu Indonesia Tengah dengan muatan kargo seberat 83.385 kg. Sementara pada hari Jumat kemarin pukul 3.48 waktu Indonesia Tengah, pesawat Qatar Airways QR8872 yang mengangkut 68.015 kg kargo menjadi pesawat keempat yang mendarat di Lombok. Menyusul pada pukul 19.20 waktu Indonesia Tengah kembali mendarat pesawat QR8356 dengan muatan kargo sebanyak 90.695 kg. Sebanyak 440 ton lebih kargo itu berisi suku cadang dan peralatan pendukung tim balap yang telah masuk ke Lombok via Bandara Internasional Lombok. 4 pesawat pertama yang landing adalah tipe Boeing 777F, sedangkan yang terakhir mendarat Jumat tadi adalah tipe Boeing 747-400F. Semua pesawat freighter atau pengangkut kargo berbadan lebar atau wide body. Kelancaran penanganan kargo itu menjadi bukti bahwa Bandara Internasional Lombok sangat siap secara infrastruktur untuk mendukung gelaran MotoGP. Tandas Faik Fahmi. Pembalap Repsol Honda Marc Marquez belak-belakan mengenai kondisi aspal baru sirkuit Mandalika jelang MotoGP Mandalika 18-20 Maret mendatang. Sirkuit Mandalika sudah selesai diaspal ulang di sebagian trek pada hari Rabu 9 Maret 2022. MGPA berhasil menyelesaikan pengaspalan ulang sebelum tenggat waktu yang ditetapkan Dorna dan FIM. Saat tes pramusim sangat sulit untuk menyalip di Mandalika karena hanya ada 1 garis balap, ujar Marquez. Akan tetapi Marc Marquez yakin kondisi aspal sirkuit Mandalika akan lebih bagus saat menjalani MotoGP akhir pekan ini. Pembalap Repsol Honda itu juga optimis trek sirkuit Mandalika akan lebih bersih. Dorna sudah melakukan tugas luar biasa dan MGPA sudah mengaspal ulang sebagian trek dan kondisinya pasti akan lebih bersih, ucap Marquez.
Marquez sendiri menganggap sirkuit Mandalika merupakan sirkuit dengan karakter lebih simpel. Tapi juara dunia 8 kali itu menganggap balapan di MotoGP Mandalika akan sangat menghibur, terutama karena antusiasme penonton di Indonesia. Itu adalah sirkuit yang simpel secara lintasan. Kondisi sekitar membuat sirkuit menghibur. Dalam tes pramusim kemarin sangat sulit menyalip di sana, kata Marquez. Marquez berambisi meraih hasil lebih bagus pada MotoGP Mandalika setelah hanya mampu finish di posisi kelima pada balapan MotoGP Qatar. Sementara itu, Komandan Lapangan MotoGP Mandalika Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto memastikan sirkuit Mandalika siap menggelar ajang balapan MotoGP 20 Maret mendatang. Hadi mengatakan semua aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan MotoGP Mandalika semuanya sudah siap, termasuk kesiapan sirkuit hingga akomodasi untuk penonton. Seluruhnya sudah sepenuhnya siap dan hanya menunggu waktu dalam penyelenggaraannya. Terima kasih kepada Pemda NTB dan seluruh stakeholders, karena hingga saat ini beberapa aspek telah tercapai sesuai dengan target, kata Hadi. Terkait akomodasi, Hadi mengatakan Mandalika sudah siap menampung sesuai target, yakni 60.000 penonton. Pemda dengan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders telah menyiapkan transportasi di sekitar kawasan sirkuit Mandalika untuk melayani penonton MotoGP. Akomodasi tidak perlu takut, kita siap menampung 60.000 pengunjung, begitu juga dengan transportasi kita menyiapkan shuttle bus untuk melayani penonton di area sirkuit Mandalika, ucap Hadi. Lebih lanjut, mantan Panglima TNI itu memastikan infrastruktur, khususnya jalan di bypass menuju sirkuit Mandalika sudah terlihat hijau dan indah sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Hadi berharap masyarakat tidak hanya menikmati, namun harus tetap menjaga keindahannya. Terkait aspek keamanan, gabungan TNI dan Polri telah menurunkan sebanyak 2.700 personel untuk mengamankan dan menyukseskan MotoGP Mandalika. Nantinya personel akan menjaga di 9 titik masuk kawasan sirkuit Mandalika. Pak Kapolda dan Pak Danrem akan selalu protek apabila terjadi gangguan dan ancaman. Tidak lupa kolaborasi dengan seluruh stakeholders juga diperlukan demi keberhasilan MotoGP kali ini, pungkas Hadi Cahyanto.